Potensi budidaya porang di Lombok Utara terus meningkat. Potensi budidaya porang di Lombok Utara terus meningkat, hingga akhirnya di tahun 2022 ini sudah bisa diekspor ke luar negeri. Varietas jenis porang di Lombok Utara merupakan varietas terbaik di Indonesia. Pasalnya, setelah diteliti mengandung glukoma yang paling tinggi, sehingga kelompok tani Lombok Utara sendiri memberikan brand Lombos KLU1. Dan saat ini varietas Lombos KLU1 sedang dalam tahap sertifikasi di Kementerian Pertanian. Hal yang tidak kalah jauh menyajikan bibit porang bisa dipasarkan hingga Rp200.000 per kilogram. Aspek ekonomi komoditas porang di Lombok Utara cukup besar. Saat ini petani hanya perlu memastikan ketersediaan lahan sebagai lokasi tanam. Kemudahan dalam budidaya dan produksi porang ini sangat mudah. Dari menanam bibit hingga sudah bisa dipanen hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Kemudian dari panen hingga menjadi chip hanya membutuhkan waktu proses seminggu. Mulai dari penyucian porang hingga dilakukan chip. Dan dijemur hingga 5 hari apabila benar-benar sinar matahari mendukung dalam proses pengeringan. Lalu dikemas dan dipacking untuk siap diekspor. Petani porang Lombok Utara yang tergabung dalam kelompok tani Koperasi Gapoktan Berkah Gumi Lombok akan mengekspor 100 ton porang kering atau chip kering ke Vietnam pada September ini. Ekspor perdana ini akan dikirim melalui PT Joglo di Semarang. Keberhasilan ini tidak lepas dari usaha keras Profesor Insinyur Suwarji sebagai pembina kelompok tani porang dampingan PT Astra Internasional. Pada Minggu 14 Agustus 2022, persiapan ekspor perdana porang di Lombok Utara digelar, tepatnya di Rumah Produksi Porang Koperasi Berkah Gumi Lombok, Kabupaten Lombok Utara, yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian Lombok Utara dan 14 kelompok petani porang yang ada di Lombok Utara. Prospek ekonomi komoditas porang di Lombok Utara cukup besar, dan petani hanya perlu memastikan ketersediaan lahan sebagai lokasi tanam. Melihat harga porang kering sangat tinggi mencapai Rp36.000 per kilogram, sedangkan untuk harga gelondongan basah mencapai Rp3.000 per kilogram. Melihat semangat petani porang Lombok Utara dalam mengembangkan porang dari budidaya hingga mampu memasarkan ke luar negeri, pemerintah daerah Lombok Utara sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Sehingga Pemda sendiri akan mengawal petani porang dengan berbagai upaya, baik dari memperkuat pembinaan dengan instansi lain, yaitu Universitas Mataram, BPTP, Astra, dan perbankan. Terkait kendala pemenuhan bibit di masyarakat, khususnya bibit bersertifikat, Pemda sendiri mengatakan porang KLU sudah terdaftar di Kementan, dan saat ini proses pelepasan varietas porang KLU sudah sedang berproses. Nah, di sini adalah mesin untuk pencuci porang, Bapak. Jadi selama ini kami sudah memproduksi sekitar 5 ton ancip kering, yang dimana mesin ini kami gunakan untuk mencuci porang. Di sini sudah ada bahannya, porang dari desa Sambielen. Nanti ini akan diproduksi, Bapak. Setelah diproduksi nanti akan dicip langsung di mesinnya, mesin pengecipnya. Setelah dicip langsung akan dijemur, Pak, di para-para langsung. Nanti penjemurannya itu sekitar 5 hari. Setelah itu chip itu akan kering, langsung di packing begitu untuk sistemnya. Oke. Untuk kesiapan sih memang kondisi kita sudah siap, tinggal menunggu jadwal. Nah, sudah terjadwal sebelumnya di bulan September, tapi kita tinggal menunggu kelengkapan dari registrasi lahan. Di bahan baku yang diminta 5 ton, di sini sudah ada 7 yang ada di gudang, belum lagi yang belum diproduksi, masih banyak. Intinya kita bulan September itu fix untuk ekspor. Terus untuk kesiapan petani sendiri untuk ekspor ke depan berkelanjutan seperti apa? Tetap karena sekarang kan ada perluasan area tanam, dan kita di Koperasi Berkah Gumi Lombok kita akan membagikan bibit dan benih secara gratis kepada teman-teman petani yang tergabung di Koperasi Berkah Gumi Lombok yang ada di Bayan dan Gajah. Terus sekarang jumlah petani porang ini berapa di Lombok Utara sendiri? Petani porang yang ada di Lombok Utara itu dari 800 orang petani
yang tergabung di koperasi, dan masih banyak yang teman-teman petani yang lain juga yang belum masuk ke koperasi, maksudnya masuk itu dalam arti ikut pola koperasi tapi bergabung untuk penjualan umbi, bukan sekedar Lombok Utara aja, bahkan Bima NTB Bali juga akan bergabung untuk menyuplai bahan baku ke koperasi, karena mengingat kuota yang kita dapat cukup lumayan besar. Untuk saat ini berapa ton yang bisa dihasilkan petani untuk panen setiap tahunnya? Untuk per hari aja ada 15 ton mie basah tuh masuk per hari untuk basahnya. Dan Dari berapa petani itu? dari satu desa. Satu desa ya. Per hari itu 15 ton. Karena pola panen kita kan terjadwal. Jadi tidak sembarangan kita terima dari masing-masing, walaupun kelompok dampingan tapi ada jadwal. Terus untuk proses panen porang dari panen hingga mengemasnya hingga bisa diekspor berapa hari dah prosesnya? Kalau dari perajangan tuh yang satu hari itu kita dapat 1,8 artinya 1 ton 800 kintal, itu diproses secara satu hari dikerjakan oleh 12 tenaga. Itu yang bekerja tuh masyarakat setempat, bukan anggota koperasi, tapi artinya koperasi tidak terfokus pada anggota tetapi bisa memberdayakan masyarakat desa setempat. Untuk sekarang harga porang ini berapa Untuk harga porang ya harga umum, tidak dirahasiakan lagi. Harga porang di Jawa itu ada 1.500 itu yang sampai dengan basah. 2.000 yang basah. Yang basah. Untuk yang kering yang bisa diekspor ini berapa? Yang ekspor untuk saat ini saja itu 25.000 itu di kering matahari, tapi di open beda. Berarti kering ya, per kilonya 25.000. Usaha lahan porang tani kita sudah ada 8 yang mengajukan registrasi, dan kita sudah melakukan penilaian selama 3 hari dari hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin, dan hasilnya nanti kita konsultasikan ke provinsi ya. Yang mudah-mudahan kita berharap bahwa registrasi lahan porang tani kita ini bisa segera diterbitkan sertifikatnya oleh Dinas Pertanian Provinsi ya. Bisa menjadi syarat itu. Target sertifikasi selesai sebelum ekspor dilakukan. Ya mudah-mudahan lah, karena ekspor ini kan rencananya pertengahan September ya. Sekarang baru pertengahan Agustus, masih ada 1 bulan. Jadi kita akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi supaya registrasi lahan ini bisa segera keluar sertifikatnya seperti itu sebelum dilakukan ekspor ya ke Vietnam pertengahan bulan September yang akan datang. Kemudian juga kami tentu akan menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh kelompok petani porang kita untuk pelepasan varietas itu ya. Karena kemarin memang jujurnya kami sudah mengusulkan, tetap kita usulkan, tetapi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga itu tidak bisa masuk dalam DPA kami ya. Artinya itu itu dicoret lah keluar dari DPA kami karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Butuh berapa banyak? Anggarannya ya kurang lebih sekitar 300-an juta lah, kurang lebih ya, anggaran yang dibutuhkan untuk pelepasan varietas ya, itu. dukungan lain dalam bentuk sarpras misalnya kepada kelompok dan koperasi ini bagaimana? Ya tentu kita akan melihat ketersediaan anggaran kita tahun depan, yang mudah-mudahan anggaran kita bersedia ya, ada tambahan untuk dinas kami, Dinas Pertanian, sehingga ya kita berharap tentu kita bisa mensupport teman-teman anggota kelompok tani porang maupun koperasi berkah ini ya, untuk mendukung mereka. Kita lihat memang semangat teman-teman ini sangat luar biasa untuk membudidayakan maupun mengembangkan porang di Kabupaten Lombok Utara. Informasi memang sekarang ini kemampuan untuk ekspor kita sementara ini sekitar 25 ton ya per bulan sementara kebutuhannya sebenarnya permintaannya kan 100 ton per bulan ya. Nah ini kan masih jauh dari permintaan ya. Itulah makanya tentu petani kita harus pertama semakin memperluas lahan tanam porang ini, semakin diperluas, semakin banyak lagi petani-petani kita yang membudidaya porang, sehingga kedepannya kebutuhan untuk ekspor porang ini bisa terpenuhi gitu. Ya, sementara ini ya sekitar 25 katanya Pak,
Dr. Anom tadi sama Pak Profesor hanya 25 ton per bulan yang bisa kita siapkan katanya begitu, sementara permintaannya kan 100 ton per bulan. Oke. Nah, ini sehingga bisa mencukupi kebutuhan daripada ekspor tersebut. Bayan. Jadi kenapa saya pilih porang? Karena kalau saya pilih kopi, saya pilih coklat, saya pilih vanili, di tempat-tempat lain itu sudah bagus. Kemudian 2020 dan 2021 sebenarnya sudah selesai, tapi karena dilihat hasilnya baik, ya hasilnya sangat baik, jadi kita mendapatkan juara lomba desa di tingkat Astra nasional waktu itu. Dilanjutkan, tetapi bukan lagi sekarang sekedar porang, tetapi mengembangkan desa wisata dan desa yang tanggap peduli iklim. Nah itu kemudian kita kembangkan di Sambi Elen, di Lolowan dan Senaru. Nah dengan pembiayaan dan yang sangat beruntung Batu Rakit, karena kita tahu kelompok baru di Dusun Semokan, Pak Kadus ketuanya masuk di dalam kelompok. Nah ini kita diperbesar karena ini bagus, potensi ekspornya ada, potensi ekspor produk itu ada, diganggu seluruh desa, diganggu. Nah, kemudian tahun 2020 baru saja saya menghadiri review dan diperpanjang, alhamdulillah diperpanjang untuk tahun berikutnya. Tidak itu saja, dia minta kita membantu pengelolaan sampah, makanya kita usulkan kelompok T3R Depali Apanbai. Ya, sudah bagus itu, tinggal diperkuat. Nah sehingga nanti pertaniannya maju, pengelolaan lingkungan juga maju. Jadi masalah besar yang dihadapi Lombok Utara adalah masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan masalah kerusakan lingkungan. Saya tidak berani menyentuh dulu yang besar-besar itu karena ranahnya nanti ya. Kita mulai dari desa Gangge kecil itu, terus kemudian ada usaha lingkungan yang baik. Nah, saya sangat berterima kasih kepada teman. Jadi baru ketemu sekarang yang namanya pertemanan sejati di sini, Pak.